Shalom saudara-saudara dari Puncak, daerah Jawa Barat. Saya menyapa saudara di tahun baru ini, di hari yang ke-10, saudara-saudara. Masih bisa disebut tahun baru kan? Saudara-saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan, pembebasan bagi orang berdosa. Saudara-saudara, dunia sangat kejam terhadap orang berdosa. Satu kali sekitar 20 tahun lalu di kompleks kami ada seorang perampok yang ditangkap, saudara. Dan orang-orang menghakimi dia dengan kejam, memukulinya sampai dia nggak berdaya. Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri. Saya berteriak mencoba menghentikan orang-orang itu. Tapi karena orang begitu banyak, saudara, saya sebagai perempuan tidak sanggup melawannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab terjadi juga satu cerita yang luar biasa menarik di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Di mana ketika masih sangat pagi, Tuhan Yesus datang ke bait Allah. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada OTT, saudara, operasi tangkap tangan. Tapi bukan koruptor. Seorang perempuan yang sedang berzina, saudara, ditangkap oleh para ahli Taurat dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, Tuhan, bukankah di dalam kitab Musa dikatakan bahwa perempuan-perempuan yang sejenis ini, serupa ini, harus dirajam dengan batu, harus dibunuh, saudara. Itu mereka kutip, saudara, tapi tidak sepenuhnya dari kitab Imamat 20 ayat 10. Padahal di sana dikatakan bahwa kalau ada seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, maka keduanya, saudara, laki-laki dan perempuan itu harus dihukum mati. Tapi di situ mereka hanya membawa perempuan itu, di mana sang lelaki, saudara. Ini ada pengadilan yang tidak adil, ada penghakiman yang tidak adil. Saudara lihat betapa orang berdosa begitu kejam terhadap orang berdosa. Orang berdosa, saudara, apalagi yang ditangkap tangan, yang melakukan dosa, yang keji di mata masyarakat, tidak punya pengharapan sama sekali, saudara. Tetapi Tuhan Yesus, lihat saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus dia diam, saudara. Waktu ditanya seperti itu, dia diam. Dia hanya menulis, mencoret-coret di tanah. Dan karena mereka mendesak dia menjawab, siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa, silakan lempar perempuan ini lebih dulu. Lalu apa yang terjadi? Senyap, saudara. Mereka sadar dan mulai dari yang paling tua meninggalkan perempuan itu. Mungkin perempuan itu pikir hidupnya udah berakhir. Wah, pasti Tuhan juga akan menghukum dia, karena hanya dia yang tidak melakukan dosa. Tapi Tuhan Yesus berkata pada perempuan itu, camkan, saudara, dengar baik. Ini kabar baik, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan orang berdosa. Dia berkata pada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oh, saudaraku, hanya Tuhan Yesus yang memberi kesempatan pada orang berdosa. Dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan bahwa dia datang untuk mencari, saudara, mencari bukan orang benar, mencari orang berdosa dan menyelamatkannya. Saudara, saya dan saudara mungkin melakukan dosa yang beda versi. Kita semua sudah berdosa seperti dikatakan Roma 3 ayat 23. Kita semua pantas dihukum, saudara. Tapi ada satu pribadi yang mengasihi kita, yang dapat menolong kita keluar dari dosa, bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi menyucikan kita dari dosa, menjadikan kita baru, menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Saudaraku, apapun dosa kita, sebesar apapun, mungkin orang lain sudah membuang kita, orang lain menghakimi kita dengan tidak adil. Tapi ada satu pribadi yang mengasihi saudara dan saya. Dia sudah memikul dosa kita di kayu salib. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Mari datang pada dia, saudara, akui dosa kita dan terima dia dalam hati sebagai juru selamat. Dia akan mengampuni dan menjadikan kita anak Allah yang berhak untuk mewarisi kerajaannya. Dari Puncak Jawa Barat, sekali lagi saya Ina Pelealu mengucapkan shalom, saudara.